Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isamuddin Maulana dari Prodi Ilmu Komputer semester 2 Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari UTS saya pada mata kuliah struktur data yang diampu langsung oleh Bapak Fauzan. Oke, langsung saja kita menuju programnya. Oke, di sini saya akan diminta untuk membuat 7 program yang berbeda. Program yang pertama yaitu membalik elemen-elemen angka pada program. Di sini saya menggunakan tipe data integer dengan variabel ARR, kemudian saya menginputkan angka 1 sampai dengan 5. Kemudian saya mencetak sistem out print line. Kemudian saya mencetak dengan sistem out print line dengan kalimat array awal. Titik 2. Kemudian saya menggunakan perulangan for integer i sama dengan 0, i kurang dari ARR, titik length i min 1, kemudian i plus plus. Kemudian saya cetak sistem out print line ARR i dan saya cetak koma untuk membatas angka 1 dari angka 1 dan angka yang selanjutnya. Kemudian saya menggunakan if ARR titik length lebih dari 0, akan dicetak sistem print line ARR titik length min 1. Kemudian saya sistem out print line lagi, saya mencetak lagi. Oke, kemudian saya akan menunjukkan program yang fungsinya membalik angka pada angka yang sudah diinput tersebut. Di sini saya mencetak sebuah kalimat array terbalik titik 2, kemudian menggunakan perulangan for integer i sama dengan ARR titik length min 1 dan i lebih dari 0, maka i min. Kemudian saya menggunakan if ARR titik length lebih dari 0, maka sistem out print line akan mencetak ARR tersebut mulai dari 0. Kemudian yang terakhir saya menggunakan mencetak tutup kurung di sini dengan menggunakan sistem out print line. Oke, di sini akan tercetak array awal 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian setelah diprogram menjadi array terbalik, mencetak menjadi 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Selanjutnya yang nomor 2. Yang kedua, yakni saya diminta membuat program yang dimana fungsinya menggabungkan dua array yang diinput berbeda. Jika array pertama diinput 1 sampai dengan 5 dan array 2 diinput dengan 6 sampai dengan 10, maka nanti hasil dari program ini akan menjadikan kedua array tersebut menjadi 1. Jadi nanti hasilnya bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Oke, langsung saja kita menuju programnya. Di sini saya menggunakan
tipe data integer dengan array 1 dengan variabel array 1 sama dengan 1 sampai dengan 5, dan saya menggunakan integer lagi dengan variabel array 2 sama dengan 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian saya menggunakan integer kembali dan menggunakan variabel array baru sama dengan merge arrays dalam kurung array 1, array 2. Kenapa kok merge array baru sama dengan merge array? Karena di sini untuk menyatakan sebuah array baru yang di sini dicetak dengan merge array dan isinya adalah array 1 dan array 2. Di sini yang pertama saya mencetak array hasil penggabungan dengan perulangan for integer i sama dengan 0, i lebih dari array baru, titik length, kemudian i plus plus. Kemudian saya cetak kembali sistem out print line array baru i, kemudian saya menambahkan spasi. Di sini selanjutnya saya akan menggunakan membuat public static integer dengan marge array dengan variabel integer array 1 dan integer array 2. Kemudian saya menghitung panjang array baru. Saya menggunakan tipe data integer lagi, merge length sama dengan array 1 titik length plus array 2 titik length. Jadi merge length itu adalah menghitung panjang array baru, yaitu menghitung panjang array 1 dan array 2. Rumusnya array 1 ditambah dengan array 2. Kemudian saya membuat array baru dengan panjang yang sudah dihitung dengan menggunakan tipe data integer merge array sama dengan new integer merge length. Selanjutnya di sini saya menyalin elemen array pertama ke array baru dengan menggunakan perulangan for integer i sama dengan 0, i lebih dari array 1 length, kemudian i plus plus. Selanjutnya merged array i sama dengan array 1. Selanjutnya saya akan menyalin elemen array pertama ke elemen array baru. Kemudian saya menggunakan perulangan for integer i sama dengan 0. Artinya indeks i akan dimulai dari 0. Maka i kurang dari array 1 titik length, kemudian i plus plus. Kemudian merged array i sama dengan array 1 i. Selanjutnya saya menyalin elemen array kedua ke array baru, dimulai dari indeks setelah array pertama. Jadi for integer i sama dengan 0, kemudian i kurang dari array 2 length, kemudian i plus plus. Kemudian saya mencetak kembali, saya akan mencetakkan merged array
dengan array titik length plus i sama dengan array 2 i. Kemudian saya return merged array. Oke, di sini hasilnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Oke, selanjutnya yakni nomor 3. Di sini saya diminta untuk membuat program menghitung jumlah kemunculan angka. Baik, saya akan menjelaskan program saya. Di sini saya mengimport dulu java.until.hashmap. Langsung saja saya menggunakan tipe data integer dan menggunakan variabel array. Kemudian saya menginputkan angka 1, 2, 1, 3, 4, 2, 1. Kemudian membuat objek hashmap untuk menyimpan jumlah kemunculan setiap elemen. Dengan menggunakan hashmap lebih dari integer, integer kurang dari occurrences sama dengan new hashmap. Kemudian saya menggunakan perulangan for integer 6 dengan variabel 6.2 array. Kemudian saya menggunakan if occurrences contain k. Kemudian di dalam kurungnya saya menambahkan variabel 6. Kemudian jika elemen sudah ada dalam hashmap, tambahkan jumlah kemunculannya dengan cara occurrences.put dalam kurung 6, occurrences.get dalam kurung 6 plus 1. Kemudian saya menggunakan else. Jika elemen belum ada dalam hashmap, tambahkan elemen baru dengan jumlah 1. Yaitu dengan program occurrences.put 6,1. Kemudian saya mencetak jumlah kemunculan setiap elemen dengan menggunakan sistem outPrintLine jumlah kemunculan setiap elemen titik 2. Saya di sini menggunakan for integer k titik 2 occurrences titik k set. Kemudian saya buka kurung tutup kurung. Kemudian saya mencetak kembali k plus titik 2 plus occurrences titik get dalam kurung g. Oke, langsung saja kita mengerun program ini. Oke, tunggu saja. Ya, ini hasilnya. Jadi jumlah kemunculan setiap elemen dari angka 1 itu sama dengan 3. Kita lihat di sini, apakah 1 munculnya 3? 1, 2, dan 3. Oke. Untuk selanjutnya, angka kedua munculnya sama dengan 2. Kita buktikan. Angka 2, 1, dan 2. Kemudian di sini angka 3 munculnya hanya 1 dan 4 hanya 1. Oke, kita buktikan 3 dan 4 hanya 1 ya. Oke. Oke, langsung saja teman-teman kita menuju ke yang nomor selanjutnya yakni nomor 4. Di sini saya diminta untuk membuat sebuah program yang dapat menghapus duplikat
elemen-elemen yang sudah diinput. Oke, di sini saya akan menjelaskan yang pertama saya mengimport java.until.arrays. Kemudian saya menggunakan tipe data integer, variabelnya menggunakan array. Kemudian saya menginputkan angka 1, 2, 2, 3, 4, 4, dan 5. Saya akan mengurutkan array agar duplikat berdampingan dengan cara array.sort dalam kurung array. Kemudian saya akan menghitung jumlah duplikat untuk mengetahui panjang array baru dengan menggunakan tipe data integer unique count sama dengan 0 for integer i sama dengan 0, i kurang dari array titik length min 1 dan i plus plus. Kemudian saya menggunakan if array i sama dengan array i plus 1. Kemudian unique count plus plus. Kemudian saya membuat array baru tanpa duplikat dengan cara integer result sama dengan new integer dalam kurung unique count. Result 0 sama dengan array 0. Selanjutnya saya menggunakan tipe data integer index sama dengan 1. Kemudian saya menggunakan perulangan for integer i sama dengan 1, integer kurang dari array titik length, kemudian i plus plus. Kemudian saya menggunakan if array i sama dengan array i min 1. Kemudian result index plus plus sama dengan array i. Yang selanjutnya saya akan mencetak array baru tanpa duplikat dengan menggunakan sistem outPrintln mencetak kata array tanpa duplikat titik 2. Selanjutnya menggunakan perulangan for integer 6 sama titik 2 result. Kemudian saya cetak sistem outPrintln dengan 6 plus dan spasi. Oke, langsung saja kita run pada program ini. Di sini tulisannya tercetak array tanpa duplikat 1, 2, 3, 4, 5. Padahal yang saya inputkan tadi ada 1, 2, 2, 3, 4, 4, dan 5. Jadi yang berduplikat atau yang sama itu angka 2 dan angka 4. Di sini tercetaknya array tanpa duplikat menjadi 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, di sini saya akan menjelaskan nomor yang selanjutnya, yakni nomor 5. Di sini saya diminta untuk membuat sebuah program yang mengecek sebuah metrik 3x3 itu merupakan metrik identitas atau bukan. Jadi di sini saya menggunakan variabel, di sini saya menggunakan tipe data integer dengan menggunakan variabel metrik sama dengan metrik 3x3, yakni baris ke-1 1,0,0, kemudian baris kedua 0, 1, 0, kemudian baris ketiga 0, 0, 1. Kemudian saya menggunakan tipe data boolean is identity matrix sama dengan true for. Kemudian saya menggunakan perulangan for integer i sama dengan 0, i kurang dari metrik titik length, kemudian i plus plus. Kemudian saya menggunakan if jika metrik tersebut nilainya 1, maka itu nilainya benar atau true. Jika is identity matrix bernilai
ada bernilai selain 1, maka sama dengan false. Kemudian saya mengecek apakah elemen di luar diagonal utama mengandung semua 0. Kemudian saya menggunakan if is identity metric dengan menggunakan perulangan for integer i sama dengan 0, i kurang dari metrik titik length sama kemudian i plus plus. Kemudian saya menggunakan kembali for integer j sama dengan 0, j kurang dari metrik i titik length kemudian j plus plus. Saya menggunakan if jika i bernilai j maka sama dengan true dan metrik i j bernilai 0 maka nilainya true. Kemudian is identity metric jika nilai is identity metric itu bukan 0 maka sama dengan false atau salah. Kemudian saya akan mencetak hasil dari perulangan tersebut. Saya menggunakan if is identity metric sistem out print line. Metrik ini adalah metrik identitas. Kemudian else sistem out print line lagi, metrik ini bukan metrik identitas. Jadi di sini nanti kalau metriknya 3x3 itu mengandung identitas, metrik identitas, maka sistem out print line akan mencetak metrik ini adalah metrik identitas. Jika metrik itu bukan identitas, maka else, maka sistem out print line-nya akan mencetak metrik ini bukan metrik identitas. Kemudian saya akan mengeran. Di sini saya akan mohon maaf. Saya run lagi. Di sini dicetak metrik ini adalah metrik identitas. Karena saya menginputkan itu pada baris pertama, kolom pertama, kolom pertama itu 1, pada baris kedua, kolom kedua itu 1, dan pada baris ketiga, kolom ketiga itu 1. Jadi ini adalah metrik identitas. Jika saya menginputkan di tengah ini 1 di sini dan 0, maka yang muncul adalah gitaran. Mohon bersabar, tunggu sebentar, gitaran. Oke, setelah kita run, hasilnya adalah metrik ini bukan metrik identitas. Jadi tadi saya menginputkan kembali pada baris ketiga, kolom kedua, itu saya ganti dengan angka 1, dan baris ketiga, kolom ketiga saya ganti dengan angka 0. Jadi metrik ini akan dicetak metrik ini bukan metrik identitas. Oke, selanjutnya yang nomor 6. Di sini saya diminta untuk membuat program yang melakukan transposisi metrik 3x3. Di sini saya akan menggunakan tipe data integer dengan variabel metrik sama dengan metrik 3x3. Di sini saya menginputkan angka 9 pada baris 1 kolom 1 9, pada baris 1 kolom 2 4, pada baris 1 kolom 3 1, kemudian pada baris 2 3 7 5, kemudian pada baris ketiga 2 6 8.
Kemudian saya mencetak matriks sebelum transposisi dengan mencetak sistem out print line matriks sebelum transposisi, yaitu print matrix dalam kurung metrik. Kemudian saya melakukan transpose dalam kurung metrik. Kemudian saya mencetak metrik setelah transposisi dengan sistem out print line metrik setelah transposisi. Kemudian metrik print metrik dalam kurung metrik. Di sini saya menggunakan fungsi untuk melakukan transposisi metrik. Jadi saya menggunakan perulangan for integer i sama dengan 0, i kurang dari metrik titik length, kemudian i plus plus. Kemudian saya menggunakan for lagi integer j sama dengan i plus 1, j kurang dari metrik i titik length, kemudian j plus plus. Kemudian saya menukar elemen pada posisi i dan j dengan elemen pada posisi j dan i. Saya menggunakan integer temp dengan variabel temp sama dengan metrik i, j. Di sini adalah rumus untuk menukar pada posisi elemen i dan j dengan elemen pada posisi j dan i. Metrik i, j sama dengan metrik ji, metrik ji sama dengan temp. Jadi di sini untuk fungsi temp itu adalah menyimpan dari metrik yang sudah ditukar elemennya pada posisi tersebut. Kemudian saya menggunakan fungsi untuk mencetak metrik. Kemudian saya menggunakan perulangan for integer i sama dengan 0, i kurang dari metrik titik length sama kemudian i plus plus. Kemudian saya menggunakan perulangan lagi for integer j sama dengan 0, j kurang dari metrik i titik length, kemudian j plus plus. Kemudian saya mencetak sistem out print line metrik i dan j. Kemudian saya menambahkan spasi. Di sini lalu saya mencetak sistem out print line tutup kurung buka kurung. Oke, langsung saja kita run pada program ini. Ini dia hasil runnya. Kita cocokkan pada inputan pada metrik yang di atas. Pada baris pertama 941 sama 941. Kemudian baris kedua 375 sama ya 375 dan baris ketiga 265. Kemudian metrik setelah transposisi. Kemudian di sini dicetak setelah dilakukannya transposisi. Jadi ke baris pertama yaitu 932, kemudian baris kedua 476, kemudian baris ketiga 158. Oke, langsung saja kita menuju ke yang nomor terakhir yaitu nomor 7. Di sini saya diminta untuk membuat program yang berisi nama-nama seseorang yang diurutkan menggunakan bubble sort dan selection sort dan insertion sort. Mohon maaf jika bahasa Inggris saya sedikit serontolen. Di sini saya akan diminta untuk mencetak sebuah nama seseorang. Yang pertama menggunakan insertion sort, yang kedua menggunakan selection sort, yang ketiga menggunakan bubble sort.
Oke, langsung saja saya jelaskan. Yang pertama saya menggunakan fungsi untuk menampilkan array. Saya menggunakan static void print array string arr, kemudian menggunakan for string s.2 arr, kemudian sistem out print line s plus, dan saya menambahkan spasi. Kemudian saya mencetak sistem out print line. Kemudian saya menambahkan algoritma insertion sort pada program di sini, yaitu static void insertion sort string arr. Saya menggunakan tipe data integer dengan variabel n sama dengan arr titik length. Kemudian saya menggunakan for integer i sama dengan 1, i kurang dari n maka plus i. Kemudian saya menggunakan string k sama dengan arr i. Di sini saya selanjutnya menggunakan integer j sama dengan i min 1. Saya menggunakan while dengan rumus j lebih dari sama dengan 0, maka arrj comparato g kurang dari 0. arrj plus 1 sama dengan arrj. J sama dengan j min 1. Kemudian arr j plus 1 sama dengan g. Kemudian saya menambahkan algoritma selection sort. Di sini saya menggunakan static void selection sort string arr integer n sama dengan arr titik length. Kemudian saya menggunakan perulangan for integer i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus. Kemudian saya menggunakan integer min, saya menggunakan tipe data integer min spasi index sama dengan i. Kemudian menggunakan for integer j sama dengan i plus 1, j kurang dari n maka j plus. Kemudian saya menggunakan if arrj comparato arr min index lebih dari 0, maka min spasi index sama dengan j. Kemudian saya string temp sama dengan arr min dalam kurung min spasi index. Kemudian arr min spasi index sama dengan arri. Arri sama dengan temp. Kemudian saya menambahkan algoritma bubble sort. Saya menggunakan integer n sama dengan arr length titik length. Kemudian saya menggunakan for integer i sama dengan 0, i kurang dari n, i kurang dari n min 1, maka i plus. For integer j sama dengan 0, jika j kurang dari n min 1, jika j kurang dari n min i dan min 1, maka j plus. Kemudian saya menggunakan if arrj comparato arrj plus 1 lebih dari 0. Maka string temp sama dengan arrj sama dengan arrj plus 1, kemudian arrj plus 1 sama dengan temp. Oke, langsung saja di sini kita akan mencetak nama-namanya. Di sini namanya ada Adi, Cici,
Deron, Bakri, Nopal, Muhammad, dan Hendri. Kemudian saya menggunakan tipe data string, variabelnya ARR, dan menginputkan nama-nama yang tadi. Kemudian saya mencetak sistem out print line, array sebelum diurutkan, print array dalam kurung ARR. Kemudian saya mencetak insertion sort. Ini menggunakan sistem out print line setelah diurutkan dengan insertion sort. Kemudian saya menggunakan mencetak kembali selection sort dengan selection sort dengan cara sistem out print line mencetak setelah diurutkan dengan selection sort dan menggunakan bubble sort. Kemudian saya mencetak sistem out print line dengan mencetak setelah diurutkan dengan bubble sort. Kemudian print array di dalam kurung ARR. Oke, kita run. Ini saya akan menunjukkan hasil cetaknya. Array sebelum diurutkan, titik 2, Adi, Cici, Deron, Bakri, Nopal, Muhammad, dan Hendri. Kemudian setelah diurutkan dengan cara insertion sort, Adi, Bakri, Cici, Deron, Hendri, Muhammad, Nopal. Dan setelah menggunakan diurutkan dengan selection sort, Adi, Bakri, Cici, Deron, Hendri, Muhammad, dan Nopal. Kemudian setelah diurutkan dengan bubble sort, Adi, Bakri, Cici, Deron, Hendri, Muhammad. Saya akan menjelaskan insertion sort. Algoritma ini bekerja dengan membagi array menjadi dua bagian. Bagian yang sudah diurutkan dan bagian yang belum diurutkan. Pada setiap iterasi, algoritma memilih elemen pertama dari bagian belum diurutkan dan memasukkannya ke dalam bagian yang sudah diurutkan. Dengan memindahkan elemen-elemen yang lebih besar ke kanan, ini berlanjut sampai seluruh array diurutkan. Kemudian yang selection sort, algoritma ini mencari elemen terkecil dalam array dan menukarnya dengan elemen pertama. Kemudian mencari elemen terkecil dari sisa array dan menukarnya dengan elemen kedua, dan seterusnya. Proses ini berlanjut sampai seluruh array terutut. Kemudian saya menjelaskan yang ketiga yakni bubble sort. Algoritma ini membandingkan pasangan elemen berturut-turut dan menukar mereka. Jika mereka berada dalam urutan yang salah, ini dilakukan secara berulang untuk seluruh array, sehingga elemen-elemen terbesar secara perbedaan ketiga algoritma tersebut itu tidak hanya caranya bekerja, namun dari kompleksitas waktu itu ketiga itu berbeda. Dengan bubble sort memiliki waktu yang lebih lama, kemudian selection sort itu memiliki waktu yang lebih cepat daripada bubble sort, dan insertion sort memiliki kompleksitas waktu yang terbaik di antara ketiganya. Oke, itu saja yang dapat saya jelaskan pada hasil UTS saya kali ini. Apabila ada salah kata atau salah pengucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada kurang dan lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ada kurangnya atau salahnya dari penyebutan tipe data atau yang lainnya atau variabelnya atau ketika menjelaskannya berlibet, itu saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya, Muhammad Isamuddin Maulana, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.